Karena kita tidak bisa memungkiri ya bahwa emas itu memang jadi salah satu safe haven juga untuk orang-orang yang dibilang aset paling aman lah gitu, karena cenderung minim resiko meskipun hari-hari ini juga agak berisiko ya naik turun gitu. Nah ini gimana Mas Lintang, apakah memang masyarakat kita itu cenderung ke FOMO atau karena mungkin tadi udah punya literasi keuangan yang bagus sehingga kalau mau nabung saatnya nih nabung emas gitu. Gimana Mas Lintang melihat masyarakat kita? Kalau menurut saya sih jawabannya nggak bisa binar gitu ya, apakah dia FOMO atau mereka punya kesadaran finansial. Mungkin kadang-kadang ya mereka ya dua-duanya, ada kelompok yang mereka FOMO, ada kelompok yang punya kesadaran finansial. Dan FOMO di sini itu juga jangan dianggap sebagai hal yang negatif juga, karena kalau menurut saya FOMO itu manusia itu menanggapi masalah situasi ekonominya itu secara rasional. Jadi ketika misalnya ada situasi keuntungan, misalnya emas, yang dia naik signifikan, terus orang-orang menganggap, oh ini mungkin aku bisa membelikan emas, dan siapa tahu nanti ke depannya aku bisa untung dari sini, orang pasti akan membeli. Secara rasional pasti manusia seperti itu. Dan itu bukan hanya terjadi di emas, misalnya di saham juga banyak juga nih, misalnya kayak kemarin ada beberapa saham, bisa sebut merek nggak ya? Nggak ya? Ada beberapa saham misalnya seperti Bumi atau apa, itu kan naik tinggi tuh. Semua orang pada lari ke sana, tapi habis itu kan tiba-tiba turun lagi. Saham, terus habis itu Bitcoin, itu kan semua banyak itu orang-orang yang FOMO. Karena FOMO itu juga kemudian kan ada indikator kalau di saham, tapi nggak tahu kalau di emas ya, ada indikator greed and fear gitu. Ya kan? Kalau misalnya greed, ini berarti lagi FOMO nih, kita beli. Dan itu sebenarnya kan juga ya, nah itu kalau menurut saya sih rasional juga. Tapi ada di satu sisi mungkin mereka juga punya kesadaran finansial. Misalnya kan seperti saya dulu tahun 2020 atau mungkin sebelum tahun 2020 lah, waktu pas saya masih di Jogja sebelum Jakarta, teman saya itu seringkali pasti ngasih tahu kalau misalnya punya uang beli emas. Beli emas. Teman saya cowok ini, dia udah menikah dan dia dari nabungnya emas ya. Nabungnya emas. Dari kelas ekonomi biasa aja gitu lah. Tapi dia udah punya kesadaran finansial seperti itu. Dari sebelum tahun 2020 dia udah ngumpulin emas nih. Kalau dia masih ngumpulin sampai sekarang, pasti kan harganya itu udah cuan banget dong. Udah cuan banget. Tadi aku bilang harganya masih di bawah 1 juta ya. Iya.